Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ini menarik sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Yuli tadi. Bagaimana nih Ustadz Hilmi Firdausi ketika kita mau berbagi, tapi ada tetangga yang ngeselin nih. Ini mau dikasih makin ngeselin nih gimana? Silakan Ustadz. Ini curcol ya Bu ya? Curcol. Nggak curhatan pribadi ini kayaknya nih. Bu, saya mau tanya sebelum itu. Yang butuh sedekah itu kita yang ngasih sedekah apa yang terima sedekah? Yo, yang butuh sedekah itu kita yang sedekah apa yang terima sedekah? Kita yang terima sedekah. Karena nanti di akhir zaman udah nggak ada yang bisa sedekah lagi. Udah pada kaya semua, bingung kita mau sedekah. Nah mumpung masih banyak yang butuh sedekah, kita sedekah. Nah, pertanyaan ibu tadi, artinya ibu ini punya peluang amal yang pahalanya double-double. Sedekah kalau mau orang baik mah biasa, gitu kan? Sedekah kita dipuji, dibayar-bayar, oh biasa. Tapi sedekah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu nilainya luar biasa Bu. Bahkan boleh jadi itu menjadi ladang dakwah buat ibu. Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Bu, kalau kita mau ngajak seorang itu pakai hikmah Bu. Kebayang orang yang selalu menzalimi kita, ngejahatin kita, ngeselin kita, tiba-tiba ngasih kita. Itu gimana perasaannya? Pasti kan malu, campur aduk dia. Ya Allah udah gue jahatin, udah gue jolimin, tapi dia baik ngasih sama kita. Itu dapat Bu hidayah di situ. Nah inilah peluang dakwah Bu. Emang berat rasanya. Emang berat. Kita ngasih orang gak ngucapin terima kasih aja, udah asal lu gak tahu malu, gak tahu diri, begitu kan. Pak, kita ngasih orang gak ngucapin terima kasih, itu gak masalah sama sekali Pak. Karena yang butuh sedekah itu kita yang memberi sedekah. Itu prinsip utama. Yang bersedekah itu kita yang membutuhkannya. Jadi kalau dia nggak menerima dengan penerimaan yang baik, nggak ngucapin terima kasih, bakal sambil maki-maki, udah biarin aja. Jangan gara-gara begitu kita ngucap juga, dasar lu nggak tahu diri, hilang semua pahala sedekahnya. Rugi udah ngasih kita duitnya hilang, pahalanya juga hilang ya. Jadi sedekah itu kebutuhan kita. Maka ketika ada orang yang baik kita sedekahi. Ada orang yang buruk pun, yang jahat pun kalau dia membutuhkan kita sedekahi Bu. Boleh jadi itu akan menjadi dakwah buat ibu. Nah saya pernah dengar sebuah perkataan bukan ulama nih. Atlet fighting. Wow, saya kalau ngambil dari itu kan beliau tukang parkir ya. Saya atlet berantem. Namanya Khabib Nurmagomedov. Yang cowok tahu ya? Tahu. Ibu-ibu dengar aja udah. Itu living legend Bu, masih hidup dia. Ya, katanya begini. Ini kalau kita mau dakwah nih ya, orang-orang di luar Islam itu nggak baca Quran, nggak bisa baca dia kan, nggak baca hadis, tapi mereka membaca tingkah laku kita, mereka membaca akhlak kita. Kebayang Bu, kalau ada orang non Islam, orang kafir, kita sedekah, kita kasih Bu, boleh Bu, boleh, kurban kasih deh. Ya, udah orang misalkan non Islam, dia jahat sama kita, kita kasih Bu, itu jangan-jangan menjadi jalan hidayah buat yang bersangkutan. Maka Bapak Ibu sekalian bersedekahlah tanpa mengharapkan respon apapun dari yang menerima. Ucapkan terima kasih alhamdulillah. Jangan sedekah doain kita ya, enggak perlu. Enggak perlu. Enggak didoain pun Allah lebih tahu. Ya, jangan ngarepin doa kita. Nih gue kasih 1 juta doain gue ya. Jangan, udah tahu. Ya. Jadi kita bersedekah tanpa pamrih. Demikian. Baik, Masya Allah, ini juga kita belajar dari akhlak Rasulullah ketika disakiti oleh orang Yahudi, maka beliau pertama kali yang menjenguk ketika orang Yahudi itu sakit, Masya Allah.